Nah, di sesi pertama yang akan saya berikan materi ini, materi yang akan saya sampaikan adalah statistika deskriptif dan digital. Nanti di sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Hasan, itu akan menyampaikan materi tentang korelasi dan regresi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah statistika deskriptif dan digital. Nah, ini tadi sudah disampaikan biodata saya, tapi nggak apa-apa. Saya sampaikan kembali. Nama saya Laude Ahmad Sabil, MSI, pendidikan S1-nya itu matematika di Universitas Negeri Makassar, yang kedua S2 di Statistika IPB. Kemudian pernah menjabat sebagai konsultan statistik di beberapa lembaga dan trainer statistika di beberapa lembaga juga. Oke, saya masuk ke pengantar statistika. Nah, sebelum kita masuk ke pengantar statistika, ke statistika deskriptif, ada beberapa definisi yang Bapak Ibu harus ketahui dan harus jelas dalam membedakannya. Nah, beberapa definisi tersebut adalah, salah satunya adalah definisi statistika. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama berkecimpung di bidang baik dosen ataupun peneliti sudah tidak asing dengan definisi ini. Oke, definisi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi, dan merepresentasikan data. Nah, namun singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Oke? Nah, ini yang biasa Bapak Ibu masih ada yang terbalik antara statistik, kapan harus mengucapkan statistik, kapan harus mengucapkan statistika. Nah, secara umum definisi statistika ini ada beberapa definisi, yaitu statistik adalah data, angka, tabel, dan grafik. Selain itu, statistik dapat diartikan suatu nilai tertentu, misalnya nilai statistik dalam uji F, uji T, dan lain-lain. Nah, ini saya ambil dari bukunya Prof. Tiro, dosen saya dulu di Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Makassar. Kemudian ada lagi definisi yang lain dari statistik, yaitu kumpulan data baik bilangan atau bukan bilangan mengenai suatu masalah. Oke, nah definisi yang lain adalah ukuran yang mewakili kumpulan data yang diperoleh dari hasil perhitungan terhadap kumpulan data tersebut, yaitu mean, median, modus, frekuensi, persentase, varians, dan yang lain. Jadi sebenarnya statistik ini cara pandang kita untuk mendapatkan informasi, baik berupa tabel, kemudian grafik, atau ukuran-ukuran dari statistik, dari data itu sendiri. Oke. Nah, dalam statistik kita kenal dua hal. Dalam statistika kita kenal dua hal, yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi kita ketahui adalah kumpulan dari objek, oke? Kumpulan dari objek dari keseluruhan keseluruhan objek yang ingin kita amati. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Nah, ukuran dari populasi untuk melihat karakteristiknya itu biasa kita sebut dengan parameter. Parameter di sini sebenarnya banyak mulai dari rata-rata, varians, median, modus, frekuensi, dan yang lain. Sama juga dengan sampel. Nah, sampel juga memiliki cirinya tersendiri. Nah, ciri-ciri yang menggambarkan si sampel adalah statistik. Nah, biasanya disimbolkan, jadi kalau parameter misalnya untuk rata-rata dan varians, seperti ini simbolnya, sedangkan kalau statistik seperti ini simbolnya. Oke. Nah, kita masuk ke statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, di metode statistika ini terbagi jadi dua secara umum.
Jadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ini adalah metode pengolahan data untuk menggambarkan karakteristik dari data dapat disajikan dalam bentuk angka, tabel, grafik, dan ukuran nilai statistik yang lain. Oke. Nah, selanjutnya sedangkan untuk statistika inferensial ini adalah metode pengolahan data untuk menjelaskan dan menyimpulkan karakteristik populasi berdasarkan pengamatan pada data sampel. Jadi begitu kita ingin menyimpulkan data populasi atau menyimpulkan karakteristik dari populasi, tapi kita menyimpulkan karakteristik populasi tidak berdasarkan data populasi, tapi berdasarkan data sampel, maka inilah yang dikatakan statistika inferensial. Banyak kasus di mana kita harus menggunakan data sampel karena kita tidak bisa mengetahui data populasinya. Nah, jadi misalnya kita ingin mengetahui rata-rata gaji misalnya penduduk di Jakarta. Nah, sedangkan kita tidak mungkin mengambil semua data karena berkaitan dengan masalah waktu, tenaga, kemudian biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sehingga untuk mengambil datanya kita menggunakan data sampel. Nah, data sampel inilah yang nanti kita generalisir untuk mengambil kesimpulan bahwa bagaimana gaji penduduk di Jakarta. Seperti itu. Nah, tapi di sesi ini yang pertama saya akan menyampaikan tentang statistika deskriptif. Oke. Beberapa hal yang harus diketahui dari statistika deskriptif adalah salah satunya adalah skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini kaitannya nanti bukan hanya di statistika deskriptif sebenarnya, tapi di statistika inferensial juga akan sangat berkaitan. Kenapa? Karena masing-masing dari skala pengukuran ini memiliki perbedaan metode analisis nantinya, baik misalnya mau melihat perbedaan, mau melihat misalnya hubungan, atau mau melihat pengaruh. Nah, itu metode-metode yang umum, maka akan melihat bagaimana skala pengukurannya, bagaimana Y-nya, bagaimana X-nya, apakah data Y-nya dia bersifat interval, rasio, dan yang lain. Nah, definisi skala pengukuran sendiri adalah skala adalah perbandingan antar kategori sebuah objek yang diberi bobot nilai berbeda. Jadi setiap objek itu bisa saja memiliki bobot nilai yang berbeda. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin kita tidak bisa memberikan bobot, misalkan tiba-tiba kita berikan bobot 100, 200, tidak. Maka kita memberikan bobot misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan, kita biasa boboti 1 dan 2 misalkan. Atau misalnya pendidikan biasa kita boboti misalnya SD, SMP, SMA, kita memberikan bobot misalnya S1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, skala pengukuran ini Bapak Ibu pasti sudah tidak asing bahwa skala pengukuran itu terdiri dari 4, yaitu nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, nominal, ordinal ini biasanya kita sebut sebagai data kualitatif. Nah, karena biasanya data tersebut adalah hasil codingan, atau misalkan kita mau mengkategorikan data kualitatif, misalnya seperti suka, tidak suka. Nah, itu maka kita menggunakan skala-skala data kualitatif, yaitu nominal dan ordinal. Sedangkan untuk data-data kuantitatif itu ada 2, yaitu interval dan rasio. Nah, ini data-data yang memang pengukurannya ada. Jadi angkanya itu bukan sebagai simbol, sedangkan nominal ordinal itu angkanya sebagai simbol. Nah, ini adalah ciri-ciri dari nominal, skala pengukuran nominal, yaitu data nominal itu dia angkanya itu sebagai lambang atau simbol. Nah, tidak menunjukkan tingkatan. Oke. Nah, tidak berlaku operasi matematik. Nah, contohnya apa? Misalkan nomor plat mobil, nomor handphone, nomor rumah, jenis kelamin, ras, agama, suku, bangsa, keluarga negaraan, dan yang lain. Masih banyak. Oke.
Nah, selanjutnya adalah skala pengukuran ordinal. Nah, sama seperti skala pengukuran nominal, angka atau nilainya itu merupakan lambang. Nah, jadi dia sebagai lambang atau simbol, bukan merupakan nilai yang sebenarnya. Oke. Nah, kemudian bedanya sama nominal, data ordinal ini menunjukkan tingkatan. Oke, menunjukkan tingkatan. Jadi misalkan SD, SMP, SMA itu ada tingkatannya, atau misalkan skala pengukuran, skala Likert misalnya yang Bapak Ibu sering gunakan. Nah, itu misalnya sangat tidak setuju, setuju. Nah, itu adalah tingkatannya. Oke. Nah, hal lain dari ciri-ciri skala ordinal adalah tidak berlaku operasi matematik. Oke. Nah, contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, tingkat pendidikan, tingkat sosial, rating kualitas produk, status sosial, dan yang lain. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah skala pengukuran interval. Skala interval adalah skala ordinal yang memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat, tapi jarak yang tercipta sama antar masing-masing angka. Nah, beda halnya dengan skala ordinal dan nominal, skala interval ini sudah bisa berlaku operasi matematik. Bisa berlaku operasi matematik. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain adalah menunjukkan tingkatan. Jadi nilai misalkan 2, sekian itu misalnya lebih besar daripada 1, sekian misalkan. Nah, namun hal yang lain yang harus diperhatikan adalah ciri-cirinya nilai 0 itu tidak mutlak. Nah, ini yang biasa masih membingungkan. Jadi nilai 0 yang tidak mutlak itu seperti apa? Misalnya ini contoh suhu atau IQ, atau bisa juga misalnya nilai ujian. Nah, misalkan terdapat nilai 0, di situ bukan nilai mutlak sebenarnya. Misalkan suhu 0 derajat Celcius bukan berarti bahwa tidak ada suhu sama sekali. Nah, tapi 0 derajat Celcius di situ hanya menunjukkan bahwa nilainya 0 derajat atau paling rendah misalkan. Nah, dari skala data minus sampai positif, tapi bukan berarti tidak ada suhunya. Atau misalnya IQ atau nilai ujian misalnya. Nilai ujian misalnya seorang mahasiswa mendapatkan nilai ujian 0, bukan berarti dia tidak mengetahui sama sekali soal atau materi yang diujikan. Nah, jadi nilai 0 yang pada skala interval itu adalah nilai 0 yang tidak mutlak. Nah, beda halnya dengan skala pengukuran rasio. Rasio ini ciri-cirinya menunjukkan tingkatan. Nah, berlaku operasi matematik. Berlaku operasi matematik sama seperti yang tadi. Nah, tapi nilai nolnya ini nilai nol yang mutlak. Nah, misalnya jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan kalau nol ya nol. Nah, tinggi badan. Nah, tinggi badan manusia kan nggak ada nol. Jadi kalau emang manusia ya tidak mungkin tidak mungkin nilai tinggi badannya nol, tapi nilai nolnya itu adalah nilai nol yang mutlak. Misalnya 10, 20, dan seterusnya. Nah, kemudian kandungan zat X atau usia. Usia misalnya, usia 1 bulan. Tapi ada juga misalnya dia belum lahir, ya artinya dia nilai nolnya adalah nilai nol yang mutlak. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyajian data. Nah, ini sudah masuk ke kaitannya di statistika deskriptif. Oke. Nah, jadi kita yang pertama masuk adalah penyajian data. Nah, di dalam penyajian data ini ada dua jenis. Ada dua jenis, yaitu tabel dan grafik atau diagram. Nah, tabel sendiri ini dia ada banyak jenisnya. Nah, tabel-tabel data yang Bapak Ibu tampilkan misalnya dari data mentah, itu juga sebenarnya termasuk statistika deskriptif. Nah, tapi kebanyakan data itu tidak bisa langsung ditampilkan sehingga kita mendapatkan informasi dari tabel tersebut. Makanya ada beberapa jenis tabel yang harus kita ketahui, yaitu ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah grafik atau diagram. Nah, grafik atau diagram ini banyak sebenarnya, dan semakin ke sini semakin berkembang jenisnya.
Tapi memang yang paling umum kita ketahui adalah histogram, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan yang lain. Oke. Nah, saya masuk ke penyajian data. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan tampilan data seperti ini. Nah, misalkan ini ditampilkan nama debitur, usia, jenis kelamin, dan status pernikahan. Nah, kalau datanya cuma 10 seperti ini, sangat mudah untuk melihat bahwa kita punya 10 data. Kemudian kita punya jenis kelamin di mana jumlah laki-laki di sini kalau kita lihat lebih banyak daripada perempuan. Oke. Nah, sedangkan untuk jumlah yang menikah atau status pernikahan ini lebih banyak atau hampir sama dengan menikah dan tidak menikah jumlahnya. Tapi otomatis kalau kita melihat tampilan seperti ini, kita sangat mudah untuk melihatnya karena datanya sedikit. Bagaimana kalau datanya sangat banyak, misalnya ribuan, kita tidak bisa langsung mengambil informasi di dalamnya. Nah, makanya muncullah beberapa tampilan data yang lain. Nah, ini adalah definisi tabel, yaitu daftar berisi ringkasan sejumlah data informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara sistematis, berurut ke bawah dan dalam kolom dan berderet ke samping dalam baris, sehingga mudah untuk dipahami. Nah, ini jenis-jenis tabel yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, di tabel baris dan kolom ini ada beberapa jenis. Ada tabel satu arah atau one way table, ada tabel dua arah two way table, dan ada tabel tiga arah atau three way table. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau data ini ditampilkan seperti tadi, di mana data mentahnya langsung ditampilkan, maka kita tidak bisa langsung mendapatkan informasi. Oke, nah salah satu caranya adalah dengan meringkas tabel tersebut. Misalnya seperti ini, yang tabel mahasiswa, angkatan, dan jumlah orang. Nah, di sini terlihat untuk tabel satu arah, ini terlihat bahwa ternyata mahasiswa angkatan 2014 itu jumlahnya 160. Sampai mahasiswa angkatan 2017 itu jumlahnya 184. Jadi dengan meringkas tabel kita langsung bisa mendapatkan informasi. Karena inti dari statistika deskriptif adalah mendapatkan informasi. Oke, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, angka statistik, dan yang lain. Oke, nah selanjutnya adalah misalkan ini tabel dua arah, two way table. Nah di sini sudah masuk mahasiswa angkatan, jumlah orangnya, kemudian masuk juga jenis kelamin. Jenis kelamin di sini terbagi dua, laki-laki dan perempuan. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa ternyata jumlah laki-laki untuk angkatan 2014 sebanyak 98 orang. Dan untuk perempuan jumlahnya 62 dan totalnya adalah 160. Begitu seterusnya. Kemudian tabel ketiga ini semakin kompleks, semakin banyak jenis variabelnya. Misalnya di sini ada pendidikan S1, S2, kemudian ini misalnya semester 3, 4. Nah, ini untuk fakultasnya A, B, C. Nah, seperti ini bentuk tabelnya. Oke. Nah, kita masuk ke tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini banyak digunakan untuk melihat persilangan dari dua jenis variabel kategori. Nah, jadi kebanyakan tabel kontingensi ini digunakan untuk variabel-variabel kategori. Nah, kita biasa ingin melihat bahwa berapa sih jumlah frekuensi dari misalkan untuk contoh ini edukasi. Edukasi ini ada high school, college, graduate. Nah, sedangkan untuk warna rambut ini ada ada dua, red dan brunette. Nah, kemudian kita ingin lihat untuk di high school berapa jumlah yang memiliki warna rambut merah misalnya. Nah, ini ada 45 dan begitu seterusnya. Oke, jadi ini mirip sama tabel yang sebelumnya ditampilkan, tapi memang tabel kontingensi ini banyak sekali digunakan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini tujuannya adalah kita ingin mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas
sebagai upaya untuk menyederhanakan data. Mirip sama proses-proses yang sebelumnya, tapi di sini kita membuat rentang atau kelas data sehingga kita bisa mengumpulkan atau mengelompokkan data tersebut sehingga datanya bisa lebih mudah untuk dilihat. Nah, contohnya seperti apa? Ini langkah-langkahnya dulu. Jadi langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi ini ada 5. Jadi pertama kita urutkan dulu datanya, kemudian kita tentukan range. Nah, range ini adalah selisih dari data maksimum yang kita miliki dikurangi dengan minimumnya. Kemudian tentukan banyak kelas. Nah, biasanya banyak kelas ini kalau kita tidak punya referensi yang baku, kita bisa saja menggunakan aturan Sturges. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan aturan Sturges. Ini rumusnya. Kemudian kita menentukan panjang atau lebar kelas interval. Dan yang terakhir adalah tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Nah, ini contohnya. Nah, jadi misalkan kita di sini punya data nilai UTS Matematika Universitas X. Oke. Nah, di sini datanya kita buat menjadi interval kelas atau kemudian kita buat frekuensinya juga. Kita cari nilai frekuensinya. Nah, sebenarnya saya mau bertanya dulu. Kira-kira data yang ini termasuk data jenis skala apa? Ini kita bisa tanya jawab atau gimana moderator? Cek. Iya. Satu arah dulu, Pak. Ya gimana, Pak? Satu arah dulu. Oh ya, oke. Nanti kalau gitu nanti Bapak Ibu bisa jawab baik via chat atau nanti setelah ini. Oke. Selanjutnya ini tampilan untuk data interval atau kelas. Saya tampilkan sedikit bagaimana cara membuatnya. Saya stop share dulu. Oke. Jadi ini saya kasih gambaran saja sedikit. Jadi setelah ini adalah data yang tadi yang ada di PPT. Ini sebenarnya kalau kita pakai Excel ya kita nggak usah membuat berurut juga sebenarnya. Nah, jadi kita tinggal mencari menggunakan rumus. Misalkan ini kita sudah ketahui bahwa jumlah datanya adalah 40. Misalnya datanya seperti ini, otomatis kita akan kesulitan. Tapi kalau data bentuknya seperti ini ke bawah, ini saya sudah rapihkan. Ini kita langsung mengetahui, oh ternyata jumlah datanya adalah 40. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai minnya atau nilai rata-rata nilai minimumnya. Oke, nilai minimumnya di sini sebenarnya kita bisa saja tinggal menuliskan sama dengan min. Nah, kita blok saja datanya. Kita tinggal blok. Oke, maka akan dapat nilai 40. Kemudian nilai max, kemudian nilai range. Oke, nilai range ini adalah nilai selisih dari nilai max dikurang dengan nilai min. Kemudian banyak kelas ini saya menggunakan rumus Sturges yang tadi ditampilkan. Mohon izin, Pak. Ya, gimana, Pak? Share screen-nya belum muncul, Pak. Oh, maaf. Ya. Saya kira. Udah kelihatan, Pak? Oke, Pak, sudah. Oke. Ya, saya ulang kembali. Jadi ini data tampilan yang tadi di PPT seperti ini. Kemudian setelah kita buat seperti ini, memang kita agak kesulitan untuk mencari berapa jumlah data, apalagi kalau datanya banyak. Maka misalkan saya buat tampilannya seperti ini dengan di sampingnya adalah nomor, maka kita akan langsung ketahui bahwa oh ternyata jumlah datanya adalah 40. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui jumlah datanya, kita mencari nilai minnya. Nilai minnya ini simpel saja, kita tulis fungsinya itu min, kemudian tinggal kita blok, saya ulang, ini min, kemudian saya blok, ini, kemudian tinggal di enter. Nah, akan didapatkan nilai minimumnya. Sama juga dengan max, rumusnya adalah fungsinya adalah max, kemudian nilai range. Range-nya ini adalah selisih dari nilai max dan min.
Nah, sedangkan untuk banyak kelas ini banyak kelasnya ini saya menggunakan rumus Turges yang tadi. Rumus Turges di mana 1 ditambah 3,3 dikali log n. N-nya ini adalah jumlah seluruh data. Kemudian panjang kelas. Nah, panjang kelas ini adalah pembagian dari banyak kelas, pembagian dari range dibagi dengan banyak kelas. Maka dapatlah ini. Nah, dari sini kita bisa bulatkan sebenarnya. Saya bulatkan jadi 6 misalkan. Karena dia lebih dekat ke angka 6. Oke. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah bisa mengelompokkan data ini masuk ke interval-interval kelasnya. Seperti pada PPT ini. Jadi interval kelas kita mulai dari data paling minimum yaitu 40 sampai kita hitung 6 bilangan 40, 41, 42 sampai 45. Oke. Nah, 45 kemudian kita lihat dari data ini mana saja yang masuk frekuensi. Nah, otomatis kalau kita pakai SPSS kita nggak akan semanual ini. Tapi memang kalau kita menggunakan rumus Turges kita harus tetap menentukan panjang kelas atau interval kelas seperti ini. Nanti jumlah frekuensinya ini akan dihitung sendiri menggunakan SPSS seperti itu. Oke. Nah, saya masuk ke grafik atau diagram. Mohon maaf Pak, tadi Ya. ada permintaan yang yang data-datanya tadi bisa diulang nggak Pak? Oh, yang mana Pak? Yang data di Excel. Oh, data yang di Excel. Tunggu Pak. Tunggu. Ini saya close dulu ininya. Ya, kalau terlalu cepat diingatkan aja ya Pak. Ya. Jadi setelah kita tampilan seperti ini, kita mencari nilai nilai jumlah data, nilai minimum, maksimum, range. Range ini adalah selisih yang tadi saya bilang maksimum dikurang minimum. Kemudian banyak kelas ini ikut rumus Turges yang tadi ditampilkan. Kemudian panjang kelas. Nah, panjang kelas ini adalah panjang interval dalam satu kelas. Nah, ini setelah saya membagi nilai range ini dibagi dengan banyak kelas, maka dapatlah nilai 6,3. Nah, ini saya bulatkan menjadi 6. Artinya panjang kelas yang akan saya bentuk adalah 6. Oke, panjang kelas yang saya bentuk adalah 6. Oke, saya kembali ke PPT. Bagaimana Pak? Lanjut. Oke Pak, silakan. Oke, saya lanjutkan. Maka setelah saya buat tabel distribusi frekuensinya, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, di mana ini adalah nilai paling rendah, kemudian saya hitung 6 bilangan ke depan, 40, 41, 42, sampai 45. Nah, setelah saya buat seperti ini bentuknya, kemudian kita mencari, ini manualnya ya Pak, ya, kita mencari nilai frekuensinya. Nilai frekuensinya, data mana saja yang masuk pada interval kelas 40 sampai 45. Nah, biasanya kita mencacah. Misalkan, ternyata di bagian atas ini ada 44, 43. Nah, ini udah 2 kan? Nah, masuk terus sampai jumlahnya kita ketahui. Seperti itu seterusnya. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah definisi diagram. Ini definisi diagram adalah gambaran atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Nah, ini adalah definisi yang lain dari definisi grafik. Lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya hasil statistik dan sebagainya. Oke. Nah, grafik atau diagram. Nah, penyajian data statistik dengan grafik atau diagram memberikan kesan menarik dan mudah dipahami maknanya. Jadi kalau misalkan kita dalam bentuk tabel, sebenarnya ya kita memang harus tetap melihat bagaimana angka statistiknya, bagaimana pengelompokannya dan sebagainya. Jadi kita harus tetap lihat kolom per kolom atau baris per baris.
Tapi kalau kita menggunakan grafik atau diagram, kita langsung secara visualisasi melihat tinggi rendahnya atau jumlah dari setiap kenaikan dari bilangan tersebut. Nah, beberapa grafik yang tadi saya paparkan adalah salah satunya adalah histogram. Nah, histogram digambarkan dengan sistem sumbu silang, yaitu menggunakan sumbu arah horizontal, mendatar, dan vertikal tegak. Nah, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini tidak ada ruang kosong, di mana memang data-data yang menggunakan grafik histogram adalah data-data kontinu. Nah, jadi kita bisa melihat penyebaran data, kemudian kita juga bisa lihat pengelompokan data tersebut dia lebih cenderung kemana. Oke, jadi dari grafik ini saja kita bisa lihat, oh ternyata pengelompokan data itu akan cenderung di sekitar bilangan 33,5 sampai 45,5. Sedangkan untuk nilai yang paling kecil adalah pengelompokan untuk 57,5 sampai 69,5 dan begitu seterusnya. Nah, biasanya pada saat kita memvisualisasikan menggunakan histogram, itu salah satu keunikan dari grafik histogram, kita bisa saja mendapatkan beberapa kelompok data atau beberapa populasi yang sebenarnya itu tidak dalam satu sebaran. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa memahami tentang sebaran, kan biasanya begitu kita dapat data, kita langsung cek, oh ini sebarannya sebaran apa? Misalnya normal atau misalnya dia sebarannya uniform atau multinomial dan sebagainya. Nah, tapi kadangkala begitu kita cek uji sebarannya itu tidak terdapat misalnya sebarannya tidak normal, atau dia tidak mengikuti sebaran eksponensial dan lain sebagainya. Makanya begitu kita cek histogramnya, biasanya kita akan lihat sebenarnya data yang kita miliki ini terdiri dari beberapa kelompok data. Nah, dari beberapa kelompok data itu baru kita bisa ngecek, untuk kelompok data ini dia sebenarnya sebarannya ini. Untuk kelompok data ini sebenarnya sebarannya berbeda juga gitu. Jadi kadangkala kita harus melihat penyebaran datanya menggunakan metode grafik atau histogram. Nah, selanjutnya adalah diagram batang. Beda halnya sama diagram histogram, diagram batang ini memiliki celah. Nah, biasanya data-data yang digunakan untuk memvisualisasikan menggunakan diagram batang ini menggunakan data-data skala kualitatif atau kategori, baik nominal ataupun ordinal. Ini salah satu contoh diagram batang untuk kasus corona. Nah, ini per 11 April, ini file lama. Ini juga. Nah, apa bedanya? Nah, perbedaan diagram batang dan histogram dalam hal lebar batangnya, ini yang tadi saya jelaskan, histogram menggunakan batas kelas, sedangkan diagram balok menggunakan limit kelas. Jadi kalau histogram ini, walaupun sama-sama data interval, ini data yang dikelompokkan, data yang dikelompokkan, tapi di sini menggunakan limitnya adalah menggunakan data limit atas kalau untuk bar chart. Nah, sedangkan kalau data histogram ini dia akan mepet. Jadi batas atasnya ini adalah batas bawah untuk grafik selanjutnya atau balok selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah diagram lingkaran. Ini Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan diagram lingkaran. Ini ada beberapa jenis diagram lingkaran. Nah, biasanya menggunakan untuk diagram lingkaran ini biasa menggunakan data persentase. Oke, ini data-data yang menggunakan diagram lingkaran ini adalah data-data kontinu. Data-data kontinu atau data-data kuantitatif. Nah, biasanya kan kita punya data data frekuensi, tapi sudah kita persentasekan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah diagram titik. Diagram titik ini atau scatter plot. Scatter plot ini dia merupakan data-data kuantitatif atau data-data yang
kebanyakan digunakan untuk data-data kuantitatif. Nah, memang diagram titik ini atau scatter plot ini menggunakan dua jenis sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X, di mana kita kadangkala kita ingin melihat bagaimana sih hubungan. Nah, ini kaitannya lagi sama nanti pada saat kita mau melihat misalnya korelasi atau regresi. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan diagram titik atau scatter plot. Misalnya titik ini ternyata untuk total cash misalnya sama total test ini dia berada di titik ini. Sedangkan untuk negara lain misalnya di United States ini dia berada di titik ini. Jadi dengan menggunakan diagram titik kita bisa langsung melihat hubungan atau hubungan antara dua jenis variabel. Oke. Nah, yang terakhir adalah diagram garis atau line chart. Nah, biasanya diagram garis ini digunakan untuk melihat tren, baik itu tren naik ataupun tren turun. Nah, diagram garis juga biasanya kita gunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau misalnya kita analisis forecasting atau time series, kita akan menggunakan diagram garis ini atau line chart. Nah, insya Allah besok kita akan mengisi materi tentang forecasting atau time series. Oke, ini yang terakhir kayaknya di statistika deskriptif. Oke, nah selanjutnya adalah ukuran statistik. Nah, ukuran statistik ini jadi tadi Bapak Ibu saya sudah menjelaskan dua jenis tampilan atau cara untuk memperlihatkan statistika deskriptif. Jadi tadi sudah ada menggunakan tabel dan menggunakan grafik atau diagram. Nah, salah satu cara yang lain untuk menunjukkan statistika deskriptif itu dengan menggunakan ukuran statistik. Nah, ukuran-ukuran statistik yang biasanya ditampilkan adalah ukuran pemusatan data. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, misalkan kita punya kumpulan data, kita otomatis ingin mengetahui bahwa kira-kira karakteristik umum dari kumpulan data yang kita miliki itu seperti apa. Oke, jadi dengan menggunakan ukuran pemusatan, kita langsung mengetahui bahwa ternyata kumpulan data tersebut itu memiliki ciri-ciri seperti ini atau memiliki misalkan yang paling umum rata-rata misalnya. Ternyata karakteristik dari data populasi kita misalnya atau data sampel kita itu dia memiliki rata-rata sekian. Nah, itu adalah ukuran pemusatan. Nah, apa saja ukuran pemusatan? Nah, ukuran pemusatan yang sering kita jumpai dan memang terbagi jadi 3 jenis adalah mean, modus, dan median. Oke, jadi masing-masing dari ukuran pemusatan ini nanti kita akan jelaskan. Oke, kita masuk ke mean. Nah, jadi untuk mengetahui rata-rata sebuah bilangan, jadi misalkan saya memiliki kumpulan data seperti ini, ada data yang berada di sebelum angka 0 ini dan ada juga data yang berada di setelah angka 0 ini, tapi dia jauh range-nya. Nah, biasanya untuk begitu kita dapat data seperti ini, maka kecenderungan nilai rata-ratanya akan berada di sekitar sini, bukan di sekitar sini. Karena data menggunakan nilai rata-rata, maka data ini nilai rata-ratanya akan ketarik. Nah, sama halnya misalnya seperti ini. Saya ingin meneliti gaji atau pendapatan di masyarakat misalnya di Sulawesi Selatan. Kemudian saya mau masukkan semua jenis semua orang yang ada di Sulawesi Selatan. Maka begitu saya masukkan misalnya seperti orang-orang yang memang memiliki taraf hidup yang jauh, misalnya Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan Pak Bupati, dan sebagainya. Maka kecenderungannya itu tidak akan di sekitar sini rata-ratanya, tapi dia akan ketarik. Nah, yang harus diperhatikan bahwa nilai rata-rata ini sensitif terhadap data-data pencilan. Jadi,
tidak selalu bahwa begitu kita memiliki data langsung kita rata-ratakan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apakah data kita itu memiliki data pencilan atau tidak. Nah, itu biasanya untuk data pencilan sendiri dia punya satu pembahasan khusus. Dan itu memang mendalam pembahasannya tentang data pencilan. Tapi kalau kita hanya ingin melihat dari data, kita cukup sebenarnya melihat mana data yang paling besar range-nya. Misalnya kayak tadi gaji atau pendapatan di Sulawesi Selatan. Ternyata masuk Pak Walkot atau Pak Gubernur, ternyata misalnya pendapatannya sampai 100 juta atau 200 juta misalnya. Nah, maka langsung kelihatan. Sedangkan yang lain misalnya gajinya atau pendapatannya itu berada di sekitar 4 juta, 5 juta atau 6 juta. Maka akan langsung nampak sebenarnya. Nah, begitu kita dapat data seperti itu, kita nggak bisa langsung menganalisis. Kita singkirkan dulu data-data pencilan, baru kita rata-ratakan. Kalau memang ingin menggunakan nilai-nilai rata-rata atau nilai pemusatan rata-rata. Ini contoh yang lain. Jadi kalau misalnya datanya pencilannya ke kiri, maka rata-ratanya akan berada di sekitar di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, tapi kalau datanya memang menyebar rapi, kiri dan kanan, seimbang, maka rata-ratanya akan berada di tengah. Oke. Nah, ini untuk rumus data untuk rata-rata untuk data tunggal, sampel maupun populasi. Jadi sebenarnya mirip saja, hanya simbolnya yang berbeda. Untuk sampel dan populasi ini sigma dari X atau jumlah dari seluruh data. Dibagi dengan N-nya. Nah, nilai dari datanya ini pembaginya beda simbolnya. Ada satu menggunakan N kecil, dan satunya menggunakan N besar. Nah, satunya adalah data sampel, satunya adalah populasi. Oke, saya cepat saja di rumusnya. Nah, ini data berkelompok. Nah, ini sebenarnya dari SMA pun kita sudah dapatkan untuk data-data rumus-rumus seperti ini. Oke, ini untuk jumlah interval kelas. Kemudian ini untuk frekuensi jumlah atau pengamatan. Kemudian ini adalah nilai tengah dari interval kelas. Dan yang ini yang membedakan hanya ini N sama jumlah N besar. Oke, nah saya masuk ke median atau nilai tengah. Ini saya percepat saja. Jadi kalau median dia lebih kekar atau dia tidak terlalu sensitif begitu ketemu dengan data pencilan. Jadi begitu kita punya data pencilan, sebenarnya alternatif yang lain untuk menggunakan ukuran pemusatan adalah median. Jadi pada saat kita menggunakan median, maka kita akan langsung mendapatkan median atau nilai tengah dari data kita itu ada di sekitar ini. Dan biasanya itu lebih tepat pada saat kita memang memiliki data pencilan. Oke. Nah, coba perhatikan. Jadi walaupun ada data pencilan, maka nilai rata-rata, nilai mediannya akan berada di sekitar kumpulan datanya, bukan di sebagian kecil ini. Oke. Nah, berlaku juga di median, begitu datanya seimbang atau kiri kanannya seimbang, maka nilai mediannya akan di tengah. Ini rumusnya untuk data tunggal, sebenarnya tinggal kita bagi dua saja. Jadi setelah kita jumlahkan, kita tinggal bagi dua sesuai sejajar kiri dan kanannya. Sedangkan untuk data berkelompok ini batas bawah kelas, median, kemudian ini N, banyaknya data, ini frekuensi untuk jumlah frekuensi seluruh kelas yang lebih rendah dari kelas median. Dan ini adalah frekuensi kelas mediannya. Oke, nah selanjutnya adalah modus. Modus ini ya kita ketahui bersama adalah jumlah nilai terbanyak dari suatu data. Jadi misalkan ini contohnya di sebelah kiri ini ada 4, maka modusnya akan di sebelah kiri. Sedangkan kalau misalkan ini salah satu kekurangannya modus. Jadi pada saat kita mau melihat modus, kadangkala kita mendapatkan dua nilai yang memiliki modus yang sama banyaknya. Nah, disinilah salah satu kekurangannya pada saat kita hanya ingin mencari satu nilai ukuran pemusatan, sedangkan ternyata kita memiliki dua modus. Nah,
ini menjadi kekurangan, tapi ini juga bisa saja menjadi kelebihan. Nah, apa kelebihannya? Salah satu kelebihannya adalah bahwa ternyata ukuran pemusatannya sebenarnya tidak satu, tapi ada dua. Seperti itu. Nah, ini contohnya kalau ada 3 ukuran pemusatan. Oke. Nah, kalau untuk data tunggal, kita cukup melihat frekuensi paling besar untuk mendapatkan nilai modusnya. Sedangkan untuk data berkelompok, ini batas bawah kelas dari kelas modus. Kemudian ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ini lebar interval kelas modus. Nah, oke, kita sudah sampai ke ukuran penyebaran. Jadi tadi kita sudah paparkan ukuran pemusatan. Nah, selanjutnya adalah ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini sebenarnya ada banyak, ada beberapa jenis. Tapi yang akan saya paparkan di sini ada cuma 2, hanya 2 yang saya akan paparkan, yaitu nah, kalau kita lihat ukuran penyebaran, otomatis kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya jarak atau deviasi dari data asli kita terhadap data rata-rata atau bisa saja data median kita atau data modus kita. Nah, jadi kita akan melihat atau kita ingin memperhatikan bahwa bagaimana sih sebenarnya selisih atau deviasi dari data sebenarnya ke rata-ratanya atau titik pusatnya. Oke. Nah, semakin besar otomatis nilainya semakin kurang bagus. Tapi semakin kecil artinya min ini atau rata-ratanya sudah cukup untuk untuk sebagai ukuran pemusatan karena nilai sebarannya atau ukuran penyebaran kiri dan kanannya itu kecil. Oke. Nah, ini jadi varians itu menggambarkan seberapa besar data menyebar darataannya. Mirip seperti yang tadi, misalkan ini kalau yang tahu Naruto, misalkan ini adalah nilai tengahnya atau ininya nilai ukuran pemusatannya, maka ini adalah sebaran dari masing-masing dari data tunggalnya. Nah, ini adalah rumusnya. Untuk sampel itu sebenarnya mirip, yang membedakan adalah simbol dan pembaginya. Oke, jadi kalau sampel ini X dikurang X rata-ratanya, kemudian setelah dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi dengan N kurang 1. Kenapa dibagi N kurang 1? Ini kalau Bapak Ibu sudah pernah menurunkan rumusnya, maka ini dia untuk menghindari bias untuk nilai varians dari sampel. Oke, sedangkan untuk populasi kita nggak usah bagi dengan N kurang 1, tapi langsung saja kita bagi dengan N. Nah, bagaimana kalau kita akar kuadratkan? Maka kita akan mendapatkan varians dari sampelnya. Bukan varians, standar deviasi dari sampel dan standar deviasi dari populasi. Oke, jadi begitu kita akarkan, Bapak Ibu akan mendapatkan standar deviasi dan standar deviasi sampel dan standar deviasi populasi. Seperti ini simbolnya. Oke, yang membedakan hanya di akarnya. Oke. Oke, cukup. Ini saya akan masuk ke bagaimana ya? Saya masuk ke softwarenya dulu. Bagaimana moderator? Silakan, Pak. Atau saya lanjut dulu langsung ke UJT? Mungkin di ini Pak, softwarenya dulu Pak. Oh ya, supaya tidak terlalu bingung ya. Iya Pak. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada datanya, tadi saya sudah share datanya ke panitia dan sudah sudah punya softwarenya juga. Mungkin panitia sudah share ya ininya softwarenya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Ini saya buka dulu karena ini hari kita menggunakan SPSS. Jadi kita akan menggunakan software SPSS. Nah, software SPSS yang saya gunakan di sini adalah software SPSS versi 21.
Ini loading dulu. Terus oke. Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah membuka softwarenya bisa sama-sama kita mempraktekkan. Jadi data yang saya sediakan di sini. Nah, ini adalah data yang tadi saya tampilkan untuk frekuensi. Ini adalah data nilai UTS Universitas X. Ya materinya misalnya materi statistik lah. Nah, kemudian ini saya punya data sebanyak 40. Oke, di sini ada data UTS, kehadiran, jenis kelamin dan usia. Oke. Kita akan coba praktekkan beberapa jenis data deskriptif, statistika deskriptif yang tadi sudah dipaparkan. Oke, Bapak Ibu silakan copy dulu datanya, kemudian kita pastekan di sini. Oke, nah setelah Bapak Ibu pastekan ke software SPSS-nya, di sini masuk ke variable view, Bapak Ibu silakan ganti namanya. Misalkan ini saya ganti data UTS. Nah, ingat di SPSS itu untuk penamaan dia nggak bisa pakai spasi. Jadi bisa saja Bapak Ibu misalkan pakai tanda seperti ini, oke, atau langsung disambung saja. Oke, selanjutnya di sini daftar kehadiran, saya tulis kehadiran. Dan selanjutnya adalah apa ya? Jenis kelamin ini JK simbolkan, dan yang keempat adalah yang tadi apa? Usia. Oke, nah selanjutnya adalah di sini measurement-nya, misalnya ini kita bisa saja langsung mengganti, misalkan ini untuk data UTS, ini dia scale. Oke, kemudian untuk apa? Kehadiran ini scale juga. Kemudian jenis kelamin ini nominal, kemudian usia ini scale. Nah, yang pertama yang akan kita praktekkan adalah bagaimana cara untuk membuat nilai frekuensi atau double distribusi frekuensi ketika kita telah mengetahui berapa atau rentang dari setiap kelas. Oke, jadi walaupun kita pakai software SPSS, kita tidak bisa langsung misalkan kita langsung menggunakan rumus Tuarges misalnya untuk menentukan berapa rentang kelas yang kita miliki untuk setiap kelompok. Nah, jadi kalau kita tetap mau menggunakan rumus Tuarges, kita tetap harus hitung tadi, seperti tadi yang di Excel. Oke, setelah kita hitung, baru kita, misalkan ini kan datanya banyak banget, kan nggak mungkin otomatis, nggak mungkin kita satu per satu kita cacah. Maka dengan bantuan software SPSS, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan kelompok per kelompok. Nah, caranya bagaimana? Ini data UTS. Nah, di sini Bapak Ibu silakan klik transform. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu pilih record into different variables. Jadi kita akan mengelompokkan dulu berdasarkan kelas data yang tadi kita sudah dapatkan. Oke, Bapak Ibu klik ini. Kemudian data UTS yang ini Bapak Ibu tinggal masukkan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu masukkan namanya, nama yang nanti untuk variabel barunya. Nah, ini biasanya dinamakan dengan proses record. Oke, mengkode ulang data. Nah, jadi di sini saya masukkan misalnya kode UTS misalnya. Bapak Ibu bisa diikuti kan? Nanti kalau terlalu cepat bisa di ini aja, langsung ditegur. Oke. Di sini Bapak Ibu tinggal klik change. Oke, di sini sudah masuk kode UTS. Kemudian Bapak Ibu di sini untuk old and new values Bapak Ibu klik.
Nah, di sini karena kita tadi sudah tahu range setiap kelas, maka Bapak Ibu yang pertama adalah Bapak Ibu klik yang ini, range untuk data paling rendah. Data paling rendah di sini tadi berapa ya? Saya lihat dulu IPPT-nya. Nah, ini. Jadi interval kelas yang ini kita klik, kita buat di sini 45. Di sini 45 karena 45 nilai yang paling tinggi dari range pertama. Kemudian di sini saya kasih nilai 1. Oke. Nah, kemudian untuk data yang ada di dalam, di sini saya yang setelah angka 45, Bapak Ibu klik yang ini, yang range. Jadi di sini Bapak Ibu tuliskan 46 sampai berapa nilainya? Mohon maaf Pak. Ya, silakan Pak. Ini dari peserta ada yang minta dipelan-pelankan Pak. Oh iya. Makasih Pak. Ya. Ya, saya dibuat waktu mungkin ini ya. Ya, oke. Saya pelan-pelanin aja. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu masukkan yang ini jadi untuk nilai di bawahnya ini nanti akan masuk kategori 1. Oke. Kemudian Bapak Ibu lihat lagi range yang Bapak Ibu sudah dapatkan di sini. Nah, di sini interval kelas 46 sampai 51. Oke. Jadi Bapak Ibu tuliskan di sini 46 di atasnya, di bawahnya sini 51. Oke, di sini kita kasih simbol 2. Kita add. Oke. Nah, begitu seterusnya. Saya tulis dulu 52 masuk sampai 50 berapa ini? 57. Ya, 57. Oke. Jadi saya masukkan 57. Di sini saya kasih simbol 3. Lanjutnya 58 sampai berapa? 58 sampai 63, 64 sampai 69. Ini 63. Kemudian 64 sampai 69. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya range sendiri, nggak menggunakan aturan Sturges, sebenarnya bisa juga langsung di sini. Oke, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya range data interval sendiri, Bapak Ibu bisa langsung masukkan ke sini tanpa harus melalui proses yang tadi. Nah, di sini saya masukkan angka 5, add. Nah, kemudian 70 sampai 75. Ini kategori 6. Dan yang terakhir ini 76 sampai 81. Ini kategori 7. Oke, nah selanjutnya kita tinggal continue. Kita tinggal oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka kembali yang tadi. Nah, maka di sini di kode UTS ini akan tertampil kategori baru. Oke, kategori baru di mana inilah yang akan mewakili masing-masing interval. Oke, jadi karena di sini di software SPSS ini kita nggak bisa masukin langsung misalnya 40 sampai 45, 46 sampai 51 dan seterusnya. Tapi kita menggunakan kode seperti ini untuk mewakili data-data yang telah kita kelompokkan. Nah, selanjutnya setelah kita kode seperti ini, Bapak Ibu supaya tampilannya mirip sama distribusi frekuensi yang tadi, Bapak Ibu kembali ke variable view. Oke, kembali ke variable view, Bapak Ibu masuk ke kode UTS. Di sini value-nya Bapak Ibu klik. Di sini Bapak Ibu klik untuk mendapatkan nilai atau memberikan value untuk masing-masing interval. Jadi misalkan di sini saya tulis 1, di sini intervalnya 40 sampai 45. Nah, 2. Nah, jadi karena kita pakai software SPSS, jadi dia ada beberapa tahap. Oke, mungkin saja kalau Bapak Ibu pakai software yang lain, dia bisa saja lebih cepat. Tapi karena hari ini temanya kita menggunakan software SPSS, maka
tahap-tahapannya seperti ini. Oke, ini 46 sampai 51. Kemudian 3 ini adalah 52 sampai 57. Kalau tahu cepat, silakan diingatkan ya Bapak Ibu. 4 ini 58 sampai 60 berapa tadi? 63. 63. Kemudian yang kelima ini 64 sampai 70 sampai 69 sampai 69 yang ke ini 70 sampai 75 salah di sini 6 70 sampai 75 dan yang terakhir adalah 76 7 76 sampai 81. Oke. Nah, sudah selesai kita buat seperti ini Bapak Ibu. Silakan klik OK. Oke. Nah, setelah kita buat skala seperti itu, Bapak Ibu, kita ke analyze. Kita ke analyze, kemudian masuk deskriptif statistik. Oke, saya ulang Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah buat seperti yang tadi di variable view, Bapak Ibu klik analyze, masuk ke deskriptif statistik. Oke. Kemudian klik frekuensi. Nah, ini Bapak Ibu jangan masukkan yang data UTS, tapi Bapak Ibu masukkan yang kode UTS karena ini yang tadi kita kelompokkan. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau Bapak Ibu mau otak-atik bisa saja, tapi untuk kali ini kita nggak akan ini masukkan. Nah, di chart ini Bapak Ibu bisa mendapatkan pilihan, misalnya kita mau pakai bar chart, pakai frekuensi atau percentage bisa saja. Misalnya Bapak Ibu mau pakai percentage ini, nah, Bapak Ibu klik percentage, oke, kemudian continue. Nah, setelah itu yang ini udah nggak usah diklik, kemudian kita tinggal oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, salah satu kelebihannya menggunakan SPSS ini, kita langsung disuguhkan juga mendapatkan nilai persen, valid persen, dan kumulatif persen. Jadi kita nggak usah hitung manual lagi. Nah, jadi kalau data kita sangat banyak, ini kebetulan saja data kita hanya 40. Tapi misalnya Bapak Ibu, misalnya data di kampus atau data di perusahaan, ini saya yakin pasti bisa saja ribuan atau sampai puluhan ribu. Nah, untuk membuat tabel frekuensinya otomatis akan sangat kesulitan kalau kita akan manual atau pakai SPSS, pakai Excel. Jadi dengan menggunakan SPSS kita akan lebih dimudahkan. Nah, dari sini kita dapat pengetahuan baru bahwa oh ternyata dari kumpulan data ini jumlah frekuensi yang paling banyak itu ada di sekitar ini 64 dan 69, 64 sampai 69 dan 40 sampai 45 dengan jumlah frekuensi 9. Oke. Nah, sedangkan untuk persennya ini sama 22,5. Oke, kita ke bawah. Nah, ini adalah grafik yang tadi saya tampilkan, yang apa? Grafik penyajian data. Jadi sebenarnya kalau kita pakai SPSS atau software lain pun kita akan sangat cepat untuk menganalisis. Nah, dari sini kita udah dapat nih bahwa oh ternyata untuk secara grafik atau secara visualisasi langsung kelihatan nih tanpa kita lagi melihat untuk masing-masing tabel. Nah, ini kebetulan aja sedikit nih ininya. Tabel ke bawahnya atau jumlah kelasnya. Nah, dari sini langsung terlihat bahwa oh ternyata ini sama atau seimbang. Selanjutnya diikuti dengan kelompok data kelompok nilai UTS untuk 46 sampai nilai 51. Oke. Nah, selanjutnya ternyata untuk nilai tertinggi itu berada di sekitar 76 sampai 81 itu hanya sekitar 10. Oke, 10 ya ini. Ini persen. Jadi ini persen. Nah, jadi hanya sekitar 10% dari total jumlah mahasiswa, atau kalau 10%-nya artinya cuma 4. Oke, Bapak Ibu?
Saya lanjut. Nah, ini kita sudah menampilkan distribusi frekuensinya. Nah, selanjutnya adalah oke. Nah, selanjutnya adalah misalkan Bapak Ibu mau mengubah jenis kelamin yang ini. Ini mirip tadi misalnya 1:2 ini kan laki-laki perempuan. Oke, misalnya Bapak Ibu mau juga mengubah, bisa juga mengubahnya lewat sini yang tadi. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menggunakan kode angka 1:2. Artinya Bapak Ibu mengubah datanya menjadi data nominal. Nah, ini sama aja kayak tadi. Ini Bapak Ibu balikin aja. Dibalikin. Nah, kemudian ini JK Bapak Ibu masukkan. Ini oke aja. Di sini Bapak Ibu tulis kode JK misalkan. Kemudian change. Nah, di sini untuk old and new value-nya Bapak Ibu klik. Nah, di sini Bapak Ibu nggak usah pakai yang di bawahnya karena langsung di sininya. Oke, jadi dia bukan range tapi langsung mengubah dari data kualitatif, data kualitatif menggunakan huruf diubah menjadi angka. Nah, di sini value-nya Bapak Ibu tulis misalnya L laki-laki, di sini nilainya 1, tinggal di add, kemudian P perempuan, di sini Bapak Ibu tinggal ganti 2. Add. Kemudian continue. Oke. Nah, kita lihat kembali hasilnya. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu memang punya kebutuhan untuk mengkode seperti ini, bisa saja. Oke. Nah, kemudian balik lagi seperti yang tadi, Bapak Ibu bisa mengubah di sininya. Oke. Nah, tapi di sini saya percepat aja, nggak usah diubah. Kemudian di sini analyze. Nah, kita masuk ke analisis selanjutnya. Misalnya kita mau pakai cross tab atau tabel apa tadi? Tabel kontingensi. Maka di sini Bapak Ibu bisa klik deskriptif, masuk ke cross tab. Oke, Bapak Ibu klik cross tab. Nah, di sini sudah disediakan row dan kolom. Nah, silahkan masukkan, misalkan di sini saya masukkan kode JK. Oke. Nah, kemudian di sini saya masukkan kode UTS. Nah, ini saya nggak apa-apain, saya langsung aja. Ini kalau Bapak Ibu mau keluarkan ininya, bar chartnya, bisa klik ini, kemudian tinggal oke. Nah, di sini kelihatan yang seperti yang tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau untuk tabel kontingensi terlihat bahwa kita dapat jumlah untuk setiap jenis kelamin dan jumlah untuk setiap nilai UTS. Nah, untuk nilai sekitar 40 sampai 45 ternyata untuk jenis kelamin laki-laki, ini tadi laki-laki itu lebih banyak daripada jumlah untuk jenis kelamin perempuan. Oke. Nah, sedangkan untuk yang nilai tertingginya ternyata untuk jenis kelamin perempuan ini lebih banyak yang mendapatkan nilai tinggi dibanding untuk jenis kelamin laki-laki. Oke, jadi dari sini kita dapat informasi baru bahwa ternyata bisa saja kita menarik kesimpulan bahwa ternyata perempuan itu lebih pintar untuk kasus ini. Untuk kasus ini perempuan lebih pintar karena memiliki nilai nilai yang tinggi lebih banyak daripada laki-laki. Seperti itu. Oke, saya masuk ke bar chart-nya. Nah, ini adalah tampilan dari bar chart-nya karena memang banyak pengelompokannya. Di sini dia dibagi untuk laki-laki dan perempuan. Jadi secara visualisasi kita bisa melihat nih bahwa ternyata untuk di jenis kelamin laki-laki misalkan, untuk jenis kelamin laki-laki ternyata ini untuk nilai 40 dan 40 sampai 45 dan nilai 64 sampai 69 ini hampir sama atau seimbang. Oke. Nah, sedangkan untuk nilai yang lain ini hampir sama. Jadi untuk skala 46 sampai 51, terus 52 sampai 57 dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu. Ini untuk data untuk tabel kontingensi. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya adalah kalau misalnya kita mau mencari nilai pengusatannya yang tadi. Kalau kita ingin mencari nilai pengusatannya, artinya kita nggak bisa menggunakan data yang diintervalkan atau data kategorinya.
Nah, di sini Bapak Ibu klik analyze, oke, klik analyze, masuk deskriptif. Nah, di sini klik lagi deskriptif. Oke, di sini kita masukkan, misalnya kita masukkan aja tiga-tiganya ini, karena datanya ini semuanya data kuantitatif atau rasio. Nah, jadi saya masukkan ini, yang ini data interval. Nah, ini klik, masukkan, langsung oke aja. Tunggu. Ini bisa kita pilih di sini optionnya, misalnya kita mau mengeluarkan beberapa item. Ini untuk penyebarannya, ini untuk jumlahnya. Oke. Udah, oke aja. Continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk mana dia? Bawah. Nah, untuk deskriptif statistiknya biasa kita Bapak Ibu temui bahwa ini untuk jumlah seluruh data, oke. Semuanya Semuanya 40, nggak ada yang kosong untuk setiap variabel. Ini untuk range-nya. Range ini yang tadi saya jelaskan, dia itu adalah selisih dari minimum dan maksimum, oke. Nah, kemudian ini nilai minimum, maksimum, sum atau jumlah total keseluruhan dari data. Oke, ini nilai rata-ratanya, standar deviasi, dan variansinya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ternyata nilai rata-rata UTS untuk mahasiswa di Universitas X dengan materi statistik itu memiliki nilai rata-rata 58,375. Oke, memiliki nilai rata-rata 58,375, yang berarti bahwa nilai ini kalau kita menggunakan standar 60, dia tidak melewati standar untuk nilai rata-rata atau secara umum bahwa di kelas tersebut hanya memiliki nilai rata-rata UTS sebanyak 58,375. Sedangkan untuk kehadirannya ternyata rata-rata mahasiswa itu hanya hadir sekitar 12 kehadiran. Oke. Nah, untuk usianya berada di sekitar 21. Nah, ini standar deviasinya. Nah, sebagai catatan, semakin tinggi standar deviasi atau deviasinya, itu semakin kurang bagus. Nah, bagaimana caranya melihat? Caranya melihat adalah sebenarnya bisa dengan dua cara. Salah satunya adalah dengan membandingkan dengan data UTS, misalkan di universitas lain atau di kelas yang lain. Nah, jadi kita bandingkan standar deviasinya. Nah, standar deviasi dan nilai rata-ratanya. Anggap saja nilai rata-ratanya misalnya sama, maka yang akan kita perhatikan adalah standar deviasinya. Semakin kecil standar deviasinya, artinya semakin data tersebut menyebar di sekitar rata-ratanya, atau memang tingkat intelijensi mahasiswa untuk materi ini menggunakan data UTS memang berada di sekitar sini. Tapi kalau standar deviasinya besar atau ada yang lebih besar, maka artinya menyebar kiri dan kanan, tidak terlalu memusat datanya, seperti itu. Nah, salah satu caranya yang tadi membandingkan dengan nilai rata-rata yang lain, atau bisa saja kita juga bisa melihat kalau nilai standar deviasi ini lebih besar daripada nilai min-nya, maka ini nggak bagus, gitu. Oke.